Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Punden Keramat, Astana Gunung Luhur. Cerita ini ditulis oleh Pena Ganong. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Punden Keramat, Astana Gunung Luhur. Libur semester adalah momen paling membahagiakan untuk mahasiswa perantauan sepertiku. Tinggal jauh dari orang tua membuatku merasa momen libur semester yang cukup lama ini bisa mengobati rasa rinduku pada ibu dan bapak di desa. Hari ini, aku memutuskan untuk mudik setelah sekian lama aku menuntut ilmu di ibu kota. Yo, Karang Dloko. Penuh berangkat, yo. Teriak kernet angkutan umum yang berada tak jauh dari tempatku turun dari bis. Suasana di terminal sore ini begitu ramai. Tak berapa lama setelah aku duduk di angkutan umum, mobil yang aku tumpangi segera melaju mengantarkan para penumpang ke tujuan masing-masing. Pak, saya turun di Panggiasri ya. Aku memberitahu Pak supir kalau sudah dekat dengan tujuanku. Saat aku menyebutkan lokasi di mana aku turun, mendadak semua penumpang di angkot itu menatapku seolah ada yang aneh dengan tempat itu. Mas beneran turun di Panggiasri? Beneran lah Pak, kan rumah saya di sana. Mas, kalau ada apa-apa sahabat kabari saya, ini nomor saya, kata supir itu sambil memberikan secari kertas bertuliskan nomor teleponnya. Hari sudah hampir malam saat aku sampai di kampung halamanku. Kampungku memang sepi, jauh dari keramaian. Untuk ke desa sebelah saja harus memakan waktu 10 menit melewati perkebunan warga. Udah mau malam ngapain di luar, cepat masuk, teriak seorang ibu dari jendela rumahnya. Ada apa dengan warga sini? Tidak seperti biasanya saat sore hari hingga azan maghrib berkumandang, warga masih banyak yang beraktivitas di luar rumah. Bahkan anak-anak kecil masih berlarian sepulang dari mengaji. Namun hari ini sepi. Benar-benar sepi, tidak ada seorang pun yang berada di luar rumah. Aku mengetuk pintu rumah sambil sesekali menoleh ke sekeliling. Assalamualaikum Pak, Bu, Reno pulang. Suara langkah kaki mendekat ke arah pintu. Bapak membuka pintu dan segera menarikku masuk ke dalam rumah. Cepat masuk sebelum dia datang. Dia siapa Pak? Mbah Gembong. Mendadak aku merasa merinding saat mendengar nama itu. Nama yang sejak dulu cukup disegani dan ditakuti di sini. Dulu nama itu sering dijadikan orang tua sebagai cara untuk menakut-nakuti anaknya jika bermain hingga lupa waktu. Apalagi jika bermain di hutan lereng gunung yang ada di ujung kampung. Aku kira itu cuma mitos belaka. Ternyata dia beneran ada. Aku masih tak percaya dengan apa yang aku dengar. Beberapa hari lalu 2 orang anak muda pergi ke hutan. Semula semuanya berjalan biasa saja. Sampai pada malam harinya, warga mendengar auman macan dari arah bukit. Suara itu menggema ke seluruh penjuru desa. Warga percaya ada sesuatu yang membangkitkan kemarahan dari penghuni hutan. Ucap bapak menjelaskan awal mula teror Mbah Gembong di kampung kami. Tapi nggak ada korban kan Pak? Banyak, sampai hari ini ada setidaknya 5 warga yang menderita sakit aneh tiap pulang dari hutan. Padahal mereka ke sana hanya untuk mencari kayu bakar. Mereka terlihat seperti orang linglung. Pandangan matanya kosong seolah-olah jiwanya tidak ada di dalam raganya. Ada juga warga yang ditemukan meninggal dengan tidak wajar.
tersangkut di pohon, badannya seperti dicakar hewan raksasa. Dan tidak sedikit warga yang tewas dengan bagian tubuh tak lengkap. Ratu aja sedih tampak saat bapak menceritakan nasib tragis yang dialami beberapa warga desa. Amarah Mbah Gembong sepertinya tidak akan reda sebelum dia menemukan apa yang dia cari di desa ini. Sudah banyak orang pintar, dukun, dokter yang warga mintai pertolongan, tapi sampai hari ini teror Mbah Gembong di desaku belum juga berhasil dihentikan. Malam ini beberapa warga tampak berkumpul di balai desa. Mereka membahas masalah yang sama seperti yang aku dengar dari bapak semalam. Aku yang penasaran dengan permasalahan ini pun ikut berkumpul bersama mereka. Mas Anton, salah seorang di antara mereka, bercerita bahwa dia memiliki seorang kenalan yang pernah menyelamatkannya dari kejadian penumbalan di pabrik tahu tempatnya bekerja dulu. Mereka bukan dukun atau paranormal, hanya 3 orang pengembara. Mungkin jika tidak ada halangan mereka akan tiba di desa kami malam ini. Di tengah perbincangan kami, dari arah gunung terlihat seseorang berjalan mendekat memasuki desa. Rambut putih berantakan dan jenggotnya yang panjang menambah aura sangar sosok itu. Usianya cukup sepuh, namun badannya terlihat masih sangat kekar. Pakaiannya serba hitam dan tangannya menggenggam sebuah senjata yang dari penglihatanku itu adalah sebuah tombak dengan gagang yang kecil. Ya, itulah sosok Mbah Gembong, sesepuh desa yang selama ini disegani tetapi malah menebar teror untuk warga yang menghormatinya. Beberapa warga segera mengambil senjata tajam yang memang telah mereka siapkan sebelumnya. Sabit, golok, dan parang sudah tergenggam. Warga hanya menunggu komando untuk menyerang Mbah Gembong. Ini adalah perlawanan pertama mereka setelah serentetan teror yang mengancam nyawa mereka. Bocah-bocah ra ngerti tata krama. Bapak maumu, warga di sini tidak pernah mengganggumu. Ora ganggu. Coba takono marang wong kuwi. Mbah Gembong menunjuk salah seorang warga yang berdiri di tengah-tengah kami. Ia seperti tercekik. Ia memegangi lehernya sembari meringis kesakitan. Perlahan tubuhnya terangkat seperti ada kekuatan yang menariknya ke atas. Sardi, kenapa kamu sadar, Sar? Ucap Jaka yang panik saat melihat Sardi sahabatnya yang tampak kesakitan. Tubuh Sardi terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Ia tampak tak sadarkan diri. Darah mulai mengalir keluar dari mulutnya. Serang! Teriak seorang warga yang menerjang ke arah Mbah Gembong. Warga pun berlari menyerang Mbah Gembong. Namun hanya dengan sekali hentakan, gagang tombak itu memanjang menghempaskan semua warga yang menyerangnya. Tendangan, pukulan, sabetan parang dapat dihindari dengan mudah oleh sosok Mbah Gembong. Warga mulai banyak yang terluka, tak sedikit pula yang sudah terkapar tak sadarkan diri. Sebuah tendangan mengarah ke tombak yang dipegang oleh Mbah Gembong. Lecutan cambuk mengeluarkan api di tanah bekas cambuk itu dilecutkan. Sopo kowe? Kedua pemuda itu begitu mahir ilmu bela diri sehingga dengan mudah menghindari serangan Mbah Gembong. Mbah Gembong yang semula unggul melawan puluhan warga kini mulai keteteran melawan serangan 2 orang pemuda. Saat kedua orang itu tengah bertarung dengan Mbah Gembong, salah seorang lainnya sibuk mengevakuasi warga ke pendopo balai desa. Aku tidak mau ambil resiko melawan Mbah Gembong dan memilih untuk membantu memindahkan warga yang tak sadarkan diri. Pak, Bapak siapa? Sepertinya Bapak bukan warga sini. Saya pengembara, kebetulan saja melintas. Sebuah ledakan terjadi di tengah medan pertarungan Mbah Gembong dengan 2 pemuda tadi. Warga takjub sekaligus takut melihat pertarungan itu. Pasalnya malam semakin larut namun belum ada tanda-tanda siapa yang akan memenangkan pertempuran itu. Tangan Mbah Gembong berhasil diikat dengan cambuk yang dipegang seorang pemuda, sedangkan kakinya terjerembab ke dalam tanah. Sedangkan satu pemuda lainnya tampak membacakan mantra di telapak tangannya. Setelah membacakan mantra itu, ia mengarahkan serangan tepat di dada Mbah Gembong. Sebuah pukulan jarak jauh tepat mengenai dada Mbah Gembong. Tubuh Mbah Gembong ambruk ke tanah. Namun tak lama berselang ia bangkit kembali berjalan terhuyung menatap 2 pemuda itu dengan menahan amarah.
Titeni wae. Besok aku akan balas perbuatan yang kalian lakukan padaku. Mas Anton gak apa-apa? Tanya seorang pemuda kepada Mas Anton yang terduduk lemah di samping pendopo. Enggak apa-apa mas, cuma lemes saja. Maaf kami terlambat, harusnya kami bisa datang lebih cepat agar tidak jatuh korban lebih banyak. Enggak apa-apa mas. Ini juga salah kami, terlalu memaksakan diri melawan Mbah Gembong yang levelnya jauh di atas kami. Setidaknya dengan begini kami jadi bisa mengukur seberapa besar ancaman dan kekuatan Mbah Gembong. Jawab pemuda itu sambil mengobati warga yang terluka di pendopo. Malam itu kami lewati dengan mengevakuasi dan mengobati warga yang terluka parah akibat serangan dari Mbah Gembong. Hadirnya 3 orang pengembara itu menciptakan harapan baru bagi kami warga desa yang sudah hampir putus asa menghadapi teror Mbah Gembong. Salah seorang di antaranya memperkenalkan diri padaku. Ia bernama Kelana Putra Sanjaya. Sosok pria berbadan kekar dengan rambut putih dan jenggot panjang menyambut kedatanganku bersama Angga dan Pak Wanto di desa Panggi Asri malam ini. Aku hampir saja terlambat. Sosok yang dipanggil masyarakat dengan nama Mbah Gembong itu telah melukai beberapa warga desa yang mencoba menangkapnya. Beruntung Pak Wanto dengan sigap mengobati warga yang terluka dengan meminumkan air tirta kamandanu yang ia bawa dalam tasnya. Sementara aku dan Angga mati-matian menahan serangan Mbah Gembong yang dipersenjatakan tombak pusaka itu. Dari bentuk dan motifnya aku dapat memastikan pusaka itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Meski tampak rendah, Mbah Gembong tak semudah itu dapat kami kalahkan. Aku sampai menggunakan kekuatan Semeti Samandiman untuk melumpuhkannya, dan Angga harus menggunakan ajian Rengkah Gunung yang merupakan ajian pamungkasnya. Malam itu Mbah Gembong berhasil kami buat kewalahan. Sebelum pergi, Mbah Gembong bersumpah akan datang lagi dan menebar teror lebih dahsyat di desa. Cahaya mentari memaksaku membuka mata. Rupanya hari sudah cukup siang. Di desa ini aku bersama Angga dan Pak Wanto menumpang di rumah Mas Anton. Salah satu buruh pabrik tahu di desa Rawawangi yang selamat dari penumbalan kali bendung mayit. Rumah joglo sederhana dengan dinding yang terbuat dari kayu ini mengingatkanku pada rumah Balai Batur di mana aku bertemu dengan Nyai Lantung saat mencari tirta husada di Kuncur Batara dahulu. Loh, Mas Kelana baru bangun mas? Monggo kalau mau mandi langsung ke belakang aja mas. Kalau makan monggo sudah saya siapkan, ucap Mas Anton yang melihatku baru saja keluar dari kamar mandi. Nggih mas, saya mandi dulu aja. Kamar mandi di rumah Mas Anton terpisah dari bangunan utama. Terletak di belakang rumahnya. Saat aku membuka pintu, tampak Angga berjalan dengan santai membawa 2 ekor ikan yang masih segar. Rupanya ia baru saja kembali dari memancing di sungai. Lan, makan besar kita. Wih, gede tenan gay wae. Mancing di gue. Tanyaku heran melihat besarnya ikannya Angga bawa. Angga menggaru-garu kepalanya. Aku ra iso mancing kok Lan. Ya wes lah tuh gue ning pasar. Lah terus pancinginku. Ya tak bawa aja sih Lan, daripada gak pegang apa-apa. Setelah mandi aku segera berkumpul di ruang tengah rumah Mas Anton. Berbagai macam makanan sudah tersaji di hadapanku. Termasuk ikan yang Angga bawa tadi sudah dibakar dan siap untuk kami santap. Candaan dan obrolan ringan sesekali terlontar saat kami sedang menyantap makanan. Aku pun mencoba untuk bertanya siapakah Mbah Gembong dan bagaimana bisa ia meneror masyarakat yang selama ini menghormatinya. Saya sendiri kurang tahu mas. Sepulang saya dari Rawawangi, desa ini masih aman-aman saja. Tapi saya sempat mendengar bahwa di Gunung Luntur ditemukan sebuah makam. Makam siapa itu mas? Itulah mas, Mbah Gembong yang selama ini kami percaya sebagai dayang desa ini. Yang kami anggap beliau moksa ternyata memiliki makam. Seorang sesepuh desa pernah bermimpi. Dalam mimpinya ia didatangi seorang pria dengan pakaian serba hitam
dan menggunakan ikat kepala yang disebut tudeng. Pria itu mengatakan bahwa ia adalah Mbah Gembong, pemilik makam di lereng barat Gunung Luhur, yang meminta agar makamnya dirawat dan dibuatkan atap agar lebih terjaga. Sejak saat itulah warga bergotong royong memuliakan makam yang mereka percaya sebagai tempat pelindung desanya beristirahat dengan tenang di keabadian. Tak jarang para penganut aliran kepercayaan memberikan sesaji dan membakar dupa di makam Mbah Gembong. Mas Anton menjelaskan dengan detail bagaimana warga menemukan makam Mbah Gembong melalui wangsit sesepuh desa. Yang aku masih belum paham itu, siapa sebenarnya Mbah Gembong ini? Bahkan setelah wafat pun kesaktiannya masih begitu kuat. Tanyaku pada Mas Anton berharap dapat menemukan informasi lebih dalam tentang Mbah Gembong. Mbah Gembong itu bukan nama asli. Pada masa akhir kerajaan Hindu di Nusantara, hanya tersisa satu kerajaan kecil di ujung timur Pulau Jawa. Kerajaan itu tidak sekuat kerajaan yang berhasil menyatukan Nusantara. Bahkan mungkin namanya jarang didengar orang. Namun hingga masuknya agama baru di Jawa, kerajaan itu tidak dapat ditaklukkan. Bahkan kerajaan itu menjadi tempat bersembunyi dan mengungsi para brahmana, resi, dan kaum sudra yang tidak ingin berpindah kepercayaan. Sebagian lainnya bermukim di sekitar gunung yang ada di daerah Purbalingga. Di kerajaan itu ada seorang pati yang sangat loyal dan disegani seluruh rakyatnya. Suatu ketika terjadi pertempuran untuk memperebutkan wilayah kekuasaan di daerah tersebut. Sang raja beserta pati dan seluruh pasukannya bertahan sekuat tenaga menyelamatkan kerajaan kecil mereka. Pati yang terkenal sakti itu bahkan sampai kewalahan menahan serangan dari musuhnya. Tak terhitung lagi sabetan pedang yang menggores tubuhnya. Raja kerajaan Belang Abang itu pada akhirnya harus gugur di medan pertempuran. Kerajaannya ditaklukkan. Keratonnya dibakar dan istrinya dijadikan tawanan. Sang pati berhasil menyelamatkan diri meskipun tubuhnya sudah penuh dengan luka akibat peperangan. Sebelum meninggalkan kerajaan, dia sempat membawa sebuah kotak kayu. Kotak itu tampak mewah dengan hiasan ukiran yang raya. Pada bagian penutupnya terdapat pahatan aksara yang mirip seperti sebuah mantra. Kotak itu berisi pusaka kerajaan yang selama ini dititipkan oleh raja pada sang pati untuk dijaga. Pati ini berkelana mencari tempat yang aman dari kejaran bala tentara musuhnya. Beribu gunung telah dilewati, ratusan hutan telah dijelajahi, hingga sampailah ia di sebuah anak sungai. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis yang sedang mencuci pakaian. Gadis yang melihat kondisi badan pati yang penuh luka merawatnya dengan penuh kasih sayang. Gadis itu bahkan memberikan tumpangan tempat tinggal untuk sang pati selama menjalani masa perawatan. Sang pati jatuh cinta dan lantas meminang gadis itu. Untuk membuang identitasnya, pati bernama Setra Gumintir itu lantas merubah namanya menjadi Mbah Gembong. Nama itu ia gunakan karena semasa pengembaraannya, ia berhasil menaklukkan siluman macan gembong yang kini menjadi peliharaannya. Mbah Gembong dan Nyai Tawangsari lantas memiliki keturunan dan keturunan itulah berkembang menjadi satu pedukuhan yang dikenal sebagai Desa Pangyasri. Oh, begitu ceritanya. Aku menoleh pada Angga. Paham gak? Enggak, tapi lumayan buat mengenali sosok ini. Gayamu. Makam Mbah Gembong sekarang ada di sisi barat Gunung Luhur. Konon beliau meminta dimakamkan di sana karena di tempat itulah beliau pertama kali mendapatkan wangsit untuk mendirikan pemukiman di sini. Dan ayah saya yang selama ini bertugas menjadi kuncen makam itu. Makam Mbah Gembong kami sakralkan karena jasanya yang besar pada kami. Sepeninggal ayah saya lah yang bertugas menjadi kuncen di sini. Namun untuk meminta pendapat saya masih sering bermusyawarah dengan sesepuh desa. Aku salut dengan Mas Anton meskipun beliau memiliki amanah menjadi juru kunci makam, namun tetap rendah hati dan menghormati sesepuh desa dalam mengambil keputusan. Siang itu aku, Angga, dan Pak Wanto mengunjungi makam Mbah Gembong dengan didampingi Mas Anton.
Gunung Luhur, sebuah bukit kecil yang menyimpan pesona alam yang memukau di ujung desa Panggi Asri. Jalan menuju makam Mbah Gembong sudah dibangun menggunakan bahan cor, sehingga kami tidak perlu takut celana atau sepatu kami kotor karena lumpur. Capek juga ya Lan, istirahat dulu yuk. Kemplung. Baru beberapa meter kamu jalan udah capek aja. Botol plastik yang dipegang Pak Wanto mendarat tepat di kepala Angga. Capek lupa Pak, tadi masakan istri Mas Anton enak banget sampai kekenyangan gak kuat jalan aku. Alah, alasan kamu. Ayo dong semangat, kurang dikit ini. Tenang, di atas ada yang jual es degan. Iya Thomas. Aku mengedipkan mata sebelum memberi kode pada Mas Anton. Oh, iya bener. Wah, gak bisa dibiarin ini. Angga bangkit berdiri memejamkan mata dan secepat kilat Angga berlari mendahului kami. Bocah seenaknya aja menggunakan ajian. Pak Wanto menggeleng melihat Angga yang dengan seenaknya menggunakan ajian sayap angin. Kelana, mana tukang es degannya? Teriakan amarah terdengar dari arah lereng. Sepertinya dia udah tahu kalau saya jebak. Sebaiknya kita segera ke sana sebelum dia makin marah. Aku terkaget mendengar teriakan Angga yang gagal menemukan penjual es degan. Muka sopan, orang capek dibohongin. Gerutu Angga saat mengetahui kami sampai di halaman cungkup makam Mbah Gembong dengan tertawa terbahak-bahak. Pendekar kok lemah, jalan dikit aja udah nyerah. Gimana mau jagain Renisa kalau gitu? Loh, kalau buat melindungi mbak-mbak desa Mojo itu aku selalu siap Lan. Masalah Mas Angga dan Pak Wanto tunggu di sini dulu, ke. Biar saya syukur terlebih dahulu sekaligus minta izin apakah beliau bersedia kita temui apa tidak. Ucap Mas Anton sambil menyiapkan dupa dan perlengkapan berziarah lainnya. Ini kenapa gemboknya bisa rusak? Kami bergegas berlari mendekat saat mengetahui Mas Anton mendapati kejanggalan pada pintu masuk cungkup makam Mbah Gembong. Benar saja, makam Mbah Gembong sudah berantakan, batu nisan di bagian kaki sudah tercabut. Tanah di sekelilingnya bekas digali, namun belum terlalu dalam. Mas Anton, saya rasa ini penyebab teror di desa. Ada orang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak makam beliau. Apapun itu alasannya, ini tidak dibenarkan. Kelana, Angga, mulai malam ini kita bermalam di sini. Untuk sementara desa kita titipkan pada Mas Anton. Kita berjaga-jaga apabila nantinya macan jadi-jadian itu muncul. Mas, tolong bawa air tirta husada ini. Minumkan pada warga yang terkena serangan Mbah Gembong kemarin. Terutama untuk Sardi yang kondisinya sangat parah. Mulai malam ini aku bersama Angga dan Pak Wanto akan bermalam di sekitar makam Mbah Gembong. Mungkin dengan cara ini kami bisa mencegah Mbah Gembong kembali meneror desa. Malam mulai datang, hawa dingin pegunungan terasa begitu menusuk tubuhku. Angga menyalakan api unggun dari kayu bakarnya ia kumpulkan untuk menghalau hawa dingin sekaligus sumber penerangan di tempat ini. Sedangkan Pak Wanto sedari tadi masih khusyuk bersemedi di hadapan makam Mbah Gembong yang sedikit terbuka karena bekas digali. Kira-kira apa ya Lan sing dadi motivasi wong kuwi nduduk makam keramat? Angga menatap makam Mbah Gembong dari tenda seadanya tempat kami berteduh. Kekayaan bisa jadi orang itu mencari harta yang terpendam di sini, atau mungkin kesaktian. Tetap waspada, sebentar lagi dia akan datang. Mendengar peringatan Pak Wanto, aku segera membaca mantra pelindung berjaga-jaga jika hal buruk terjadi, begitupun dengan Angga. Pusaka Krispati Bantarangin juga sudah ia genggam dengan erat. Malam mencapai puncaknya, rasa kantuk tak dapat aku tahan. Pak Wanto dan Angga sudah terlelap lebih dulu. Entah mengapa malam ini kami merasa begitu mengantuk, kelopak mata kami seperti enggan terbuka. Bersamaan dengan itu tanah di sekitarku mulai bergetar. Energi gelap dan kelam menyelimuti tempat ini. Kabut tebal mulai menghalangi pandanganku. Suara auman dan langkah seekor hewan besar seakan mengelilingi kami. Naluriku merasa sebentar lagi sosok Mbah Gembong akan muncul di dekat kami. Sesosok makhluk hitam bermata merah melompat ke arah kami. Pak Wanto, Angga, awas! Tenang Lan, ini saatnya pusaka Pati Bantarangin menunjukkan kehebatannya.
Bocah sialan. Mbah Gembong kembali ke wujud manusianya. Darah mengalir dari bekas tusukan keris milik Angga. Kami bertiga mengambil posisi bersiap apabila Mbah Gembong menyerang. Dengan langkah terhuyung Mbah Gembong mendekat, tangannya menggenggam sebuah tombak. Firasatku mengatakan itulah pusaka tombak yang selama ini ia simpan. Mati kalian. Tombak pusaka itu beradu dengan keris milik Angga. Gelombang kekuatan besar dari pertemuan dua pusaka itu membuat keduanya terpental. Jangan ikut campur urusanku. Kami tidak ikut campur dengan urusanmu. Kami hanya ingin membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang memulai mencari masalah denganku. Mereka lah yang mengusikku. Mereka yang serakah mengambil apa yang seharusnya mereka jaga. Setelah aku melindungi mereka, ini kebalasan mereka untukku. Dan sekarang terimalah balasan dari apa yang telah kalian lakukan. Bola-bola api melesat menuju arah desa. Makhluk-makhluk dari dimensi lain menyerbu desa. Mereka merayap, melompat, terbang mengincar setiap orang yang mereka temui di desa. Serangan Teluh dan Banaspati tak dapat kami cegah. Kelana, agak jangan tahan diri kalian. Aku pun berlari menerjang ke arah Mbah Gembong, tetapi aku terpental dengan energi yang muncul dari Mbah Gembong. Angga membacakan mantra bersiap melesatkan ajian ke arah Mbah Gembong. Satu tujuan kami, menghadang serangan Mbah Gembong dan pasukannya agar tidak sampai menyakiti warga desa. Inilah aktivitas rutinku setiap pagi. Mengasah sabit sebelum aku gunakan untuk mencari rumput untuk pakan ternak. Di Sardi wis rampung durung. Ayo berangkat keburu siang. Ayo Mun, baru selesai ngasah arit aku. Aku pun mengambil karung dan tali sebagai perlengkapan mencari rumput dan pergi bersama Damun. Inilah kampungku. Panggih Asri namanya. Sesuai dengan namanya, keasrian tempat ini masih terjaga, belum banyak polusi dan hutan masih sangat perawan, belum banyak disinggahi manusia. Hari ini aku bersama sahabatku akan mencari rumput di lereng gunung karena rumput dari sana sangat digemari sapi. Mampir le, sapa Mbah Selamat saat aku dan Damun melintas. Nggih Mbah, buru-buru takut kesiangan. Memangnya kalian mau kemana? Ke Gunung Luhur Mbah, sukutnya segar-segar. Oh iya, hati-hati oleh. Pesan Mbah jangan mendekat ke cungkup sisi barat. Ono apa Mbah? Pokoknya aja kowe panggon wingit. Aku dan Damun hanya saling tatap menyimpan segala rasa penasaranku tentang ucapan Mbah Selamat. Memang Gunung Luhur dianggap sebagai salah satu gunung yang disakralkan di sini. Di gunung itu dimakamkan sosok yang dipercaya sebagai pendiri desa kami. Dia aku pernah dikasih tahu almarhum bapak. Katanya di Cungkup itu yang dimakamkan bukan Mbah Gembong. Weh, jangan ngawur kamu Mun. Itu makam keramat loh. Katanya itu makam pendiri kerajaan besar di Nusantara ini. Aku menancapkan sabitku ke tanah dan mendekat ke arah Damun. Kalau itu makam raja, berarti ada harta yang ikut dimakamkan di sana, Mun. Wah, kalau seandainya kita bisa dapat harta itu, Yudi, pasti kita udah jadi orang terkaya sepanggih Asri. Nanti malam aku tunggu di pos dekat rumahmu. Jangan lupa bawa cangkul dan linggis. Buat apa, Di? Udah bawa aja nanti. Cahaya rembulan menyinari malam yang sunyi di desaku. Bulan purnama membuat desa ini terasa lebih terang meskipun listrik belum sepenuhnya masuk ke desa ini. Aku duduk di pos ronda tak jauh dari rumahku menunggu Damun datang sembari menghisap sebatang rokok yang aku bawa dalam saku bajuku. Malam-malam bawa cangkul buat apa tuh, Di? Wis juga kan takon. Kita harus cepat keburu ada orang yang tahu. Aku merebut cangkul yang ia pegang di tangan kirinya. Suara cangkul dan linggis mulai menggali tanah di tengah malam yang hanya diterangi sinar rembulan. Keringat yang menetes tak lagi aku hiraukan. Malam semakin larut, hawa dingin mulai menusuk kulitku. Aneh,
Sudah sekian lama kami menggali, namun kedalaman tanah tidak lebih dari setengah badanku. Mun, lemah kimpu. Tapi kok kayak jeru-jeru ya? Terdengar sebuah suara. Suara opo ikuti? Damun mulai meringkuk saat mendengar suara-suara aneh di sekitar kami. Sekelebat sosok hitam melintas di dekatku. Tak hanya sekali, beberapa kali ekor mataku melihat makhluk itu lalu lalang seperti mengawasi kami. Tiba-tiba, oh juga aku bangun iki. Mun, aku kenapa? mata Damun menyala merah, mengisyaratkan kemarahan. Tangannya mencakar tanah di sekitarnya. Di liang lahat yang baru kami gali itu, Damun mencoba menerkamku. Ia melompat dan mengarahkan cakarnya ke arah wajahku. Beruntung aku sempat menghindar. Aku mencoba melompat keluar, tapi sosok yang ada dalam dirinya menarikku hingga jatuh terjerembab. Kini tubuh Damun tepat berada di atasku. Wajahnya menyeringai. Muncul taring di giginya. Ia bersiap menerkamku. Lu ingin gua pengen mati? Ia berteriak kesakitan saat aku melemparkan tanah yang telah aku bacakan mantra ke wajahnya. Bocah kurang ajar. Sosok itu bangkit berdiri, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Langit yang semula terang kini mulai tertutup awan. Cahaya rembulan pun tidak dapat menembus tabir langit yang mengelilingi tanah di sekitarku. Aku hanya meringkuk, menahan takut melihat sosok yang merasuki Damun mulai mendekat ke arahku. Petir menyambar tangan sosok itu. Sebuah tombak berbentuk trisula dengan bilah berwarna merah dihiasi ukiran-ukiran kuno sudah tergenggam di tangannya. Mati koi. Aku berhasil menghindar, namun yang tak aku sangka tombak itu sudah menancap di dada Damun. Darah segar mengalir dari bekas luka itu. Damun menyeringai, tawanya menggema. Ia menatapku dengan penuh amarah. Kamu telah mengotori tempat ini. Sekarang waktunya kamu mendapatkan balasannya. Sosok itu bangkit dengan luka yang masih menganga. Aku berlari sekuat tenaga menghindari kejaran sosok itu. Hingga di depan mulut hutan aku menoleh. Di sanalah aku melihat tubuh Damun sudah terlungkup di tanah dengan bersimbah darah. Di belakangnya berdiri sosok pria dengan pakaian serba hitam dan mengenakan pusaka tombak yang masih meneteskan darah. Malam itu aku melihat sahabat karibku tewas mengenaskan oleh sosok penunggu gunung luhur itu. Aku menyembunyikan kematian Damun pada warga desa, tapi ternyata kematiannya menjadi awal dari serangkaian teror di kampung halamanku. Aku merapal mantra, sebuah ajian memperkuat pukulanku arahkan ke tubuh Mbah Gembong. Pada pertempuran terakhir aku berhasil membuatnya kerepotan. Pusaka itu pusaka belang abang. Pusaka yang digunakan Mbah Gembong membunuh seorang pemuda, ucap Pak Wanto yang baru selesai melakukan retrokognisi. Leluhur biadab. Kontakkan telapak tanganku ke tanah, getarannya menyebar ke sekelilingku. Mbah Gembong terpental. Namun bersamaan dengan itu sosok macan hitam peliharaan Mbah Gembong melompat ke arahku. Kelana melompat menyabetkan keris ke mulut macan itu. Sabetan itu berhasil melukainya. Darah hitam menetes dari bekas luka itu. Mbah Gembong melontarkan tombaknya ke arah Kelana. Dengan sigap Kelana melompat menghindari tombak terkutuk itu. Tombak itu kembali ke tangan Mbah Gembong. Ia merapal mantra, memutar badannya, menyerang membabi buta. Tombak belang abang seperti menemukan kembali kekuatannya setelah tertidur selama ratusan tahun. Mbah Gembong melompat. Kini ia mengincar kepalaku. Aku berhasil menghindar. Namun aku lengah. Macan kumbang itu menggigit pundakku, mengangkat badanku dan melemparkanku hingga menghantam sebuah pohon. Tulang-tulangku patah. Darah menetes dari bibirku. Aku menyandarkan tubuhku pada sebatang pohon, mengambil posisi senyaman mungkin untuk memulihkan energiku. Karena melompat dari satu pohon ke pohon lain, ia menghindari cakaran dan sabetan tombak dengan sangat lincah. Namun Mbah Gembong tak kalah cerdik. Ia melompat dari punggung macan peliharaannya, melemparkan tombaknya. Tombak itu menancap. Kelana! Tidak, itu bukan tubuh Kelana, itu sebatang gedebok pisang. Malerupo, bocah kurang ajar. Mbah Gembong duduk bersila, memejamkan mata, meletakkan tombak di dadanya.
Sosok-sosok tak kasat mata muncul di sekitar kami. Pocong dengan wajah rusak, siluman kera, makhluk bertubuh besar dan berbulu, dan berbagai sosok astral lainnya memenuhi tempat ini. Mbah Gembong menggoreskan jarinya pada bilah tombaknya. Semua sosok itu merasuk ke dalam tombak terkutuk itu. Bilahnya menyala merah semerah darah. Sosok-sosok gaib itu tak ada habisnya. Mereka datang, merasuk, dan begitu seterusnya. Mbah Gembong mengacungkan tombaknya, senyum licik tersungging di bibirnya. Prajurit bola api dan sosok-sosok bertubuh besar melesat ke arah desa. Pak Wanto menoleh, raut wajahnya pucat. Kelana, Angga, urusan Mbah Gembong kuserahkan pada kalian. Aku akan kembali ke desa. Sepertinya Mas Anton dan warga lainnya lebih membutuhkanku. Aku mengangguk, berusaha bangkit dan membantu Kelana yang tengah kewalahan menghadapi makhluk pengikut Mbah Gembong. Simo, Lodro, habisi mereka. Macan itu mengaum, suaranya memecah keheningan hutan gunung luhur. Ia melompat menerkam Kelana, namun Kelana yang sudah merapal mantra dengan bantuan mustika Singobarong merubah wujudnya menjadi harimau. Ia menerkam balik macan peliharaan Mbah Gembong. Pertarungan dua ekor harimau jadi-jadian itu tak dapat dihindarkan. Auman, cakaran, dan terkaman silih berganti menyerang satu sama lain. Sesosok pria menebas lengan Mbah Gembong menggunakan sebilah keris yang ia genggam. Dari pakaiannya aku menebak ia adalah roh seorang kesatria dari masa kerajaan. Ayo, aku bantu berebut kembali pusaka itu. Aku berlari melompat dan menendang Mbah Gembong yang masih meringis menahan sakit akibat goresan keris pendekar itu. Setro Kumitir, harusnya kau sudah tidak ada di alam ini. Apa itu roh sang pati? Lantas siapa Mbah Gembong sebenarnya? Ia bukan pemilik asli dari tombak belang abang. Keris Patila yang sumilir beradu dengan tombak belang abang. Kembalilah ke alammu. Seorang pencuri tak pantas mewarisi pusaka kerajaan. Bentak Pati Setra Gumitir sambil menendang Mbah Gembong. Mbah Gembong mengerahkan pasukan bola apinya lagi. Kini ia arahkan ke Patila yang sumilir. Aku meraih beberapa kerikil di dekatku. Kubacakan mantra watu geni dan kulemparkan ke arah bola api itu. Bola api itu meledak dan padam berubah menjadi kepala manusia dengan kulit menghitam dan hampir membusuk. Aku tak dapat menahan amarahku. Dukun biadab, sudah berapa orang yang kutumbalkan? Aku menancapkan kerisku di dada Mbah Gembong, namun ia berhasil menangkap kerisku. Perutku tertusuk mata tembak pusaka itu. Tamatlah riwayatmu, bocah bajingan. Mbah Gembong menyeringai, tombaknya semakin menancap dalam di perutku. Pati Setra Gumitir menendang Mbah Gembong hingga tersungkur ke tanah. Aku menarik tombak itu. Darah mengucur dari perutku. Mbah Gembong duduk bersila. Saat ia merapal mantra, aku merasakan panas seperti terbakar di luka bekas tusukan itu. Sebelum Mbah Gembong selesai membaca mantra, keris Patri Setra Gumitir sudah menebas leher Mbah Gembong hingga putus. Kelana pun juga berhasil menaklukkan macan kumbang peliharaan Mbah Gembong. Ia pun kembali ke wujud manusianya dengan berbagai luka di beberapa bagian tubuhnya. Sang Maharaja Merak Jago pencuri pusakamu telah kubunuh. Pusaka kerajaan telah kembali. Pekik Pati Setra Gumitir sambil mengangkat potongan kepala Mbah Gembong. Hujan turun bersamaan dengan berakhirnya pertempuran kami. Aku merasakan beberapa tulangku remuk akibat serangan Mbah Gembong. Darah sudah tidak lagi menetes dari perutku, namun lukanya belum juga menutup. Gunakan ini untuk menutup lukamu. Pati Setra Gumitir melemparkan sebuah botol kecil dari kulit kayu padaku. Aku mengerang saat mengoleskan minyak dalam botol itu ke perutku. Ini minyak apa? Perih banget. Itu minyak rebusan genderuwo. Edan, yang bener aja, Pati. Tidak, bodoh, itu minyak peninggalan leluhurku. Ia mengambil posisi duduk yang nyaman di sebelahku. Terima kasih sudah menolongku merebut pusaka ini, nak.
Terima kasih kembali Tuan Patih, ini memang menjadi tugasku. Patih Setra Gumitir memintaku untuk mengambil sikap meditasi dan memejamkan mata. Aku merasakan ada sebuah energi besar yang ia transfer ke dalam tubuhku. Sudah buka matamu. Nah, terimalah pusaka tombak belang abang ini. Kau boleh menggunakannya saat dalam kondisi terdesak. Patilah yang sumilir memberikan kotak pusaka itu padaku. Lah, kosong. Pusaka itu ada dalam dirimu, menyatu dengan nadimu. Rapalkan mantra ini jika kau membutuhkannya. Wih, keren. Kayak pusaka karakter favoritku di novel. Ingat, hanya gunakan pusaka belang abang saat kau dalam pertempuran hidup dan mati. Setelah mengajarkanku mantra pemanggil, Patih dari belang abang itu berjalan meninggalkanku dan Kelana. Patih Setra Gumitir, mengapa kau memberikan pusaka kerajaan ini padaku? Karena kau keturunanku, Vihangga Bhagawanta Gumitir. Pagi ini semua warga desa Panggi Asri tampak sibuk. Mereka mempersiapkan segala keperluan untuk melaksanakan selamatan ruat desa. Warga saling bergotong royong mempersiapkan segala sesuatunya. Ada yang memasak tumbeng, menyiapkan ubur rambe. Wah, rame juga ya Pak. Iya Mas, beginilah desa kami kalau sedang ada hajatan. Saat aku sedang bercengkerama dengan Pak Dibyo, Angga berjalan dengan santainya. Kondisi tangannya penuh dengan ubi rebus. Hei, kamu itu bukannya bantuin bikin tumpeng malah makan mulu. Lah enak lu Lan, masih panas. Eman kalau udah dimakan. Kamu pikir kamu doang yang mau? Pak Dibyo dan warga yang melihat tingkah kami pun hanya menggelengkan kepala. Bagaimana Pak keadaan Sardi? Tanya Mas Anton yang melihat Pak Wanto datang mendekat. Luka fisiknya sudah mulai membaik, tapi saya lihat sukmanya belum kembali ke raganya. Mbah Gembong sudah tiada, lalu siapakah yang menawan Sukma Sardi di alam lain? Mungkin saja Mbah Gembong menyegelnya di alam lain sebagai balasan atas tindakan sompral yang Sardi dan temannya lakukan. Namun jika Mbah Gembong telah tiada, maka Sukma itu akan tetap di sana tanpa ada yang bisa membebaskannya. Pusaka belang abang gemetar. Pusaka? Iya Pak, Angga bertemu dengan sosok Patih yang dimakamkan di Gunung Luhur. Beliau memberikan tembak pusakanya pada Angga. Kami pun mencari tempat yang lebih sepi dan jauh dari penglihatan warga. Tunjukkan pusaka itu Angga, biar saya periksa. Angga duduk bersila merapal mantra dan mengangkat tangannya. Cahaya memancar dari tangan Angga. Kini pusaka kerajaan belang abang itu telah tergenggam di tangan Angga. Angga memberikan pusaka itu pada Pak Wanto untuk diperiksa. Ini pusaka Pati Anom. Pusaka Bantarangin yang hilang. Pusaka ini dirampas dari Pati Indrakala, Pati Lodoyo saat Bantarangin menyerbu kerajaannya. Lalu bagaimana bisa pusaka ini tersimpan di kerajaan ujung timur Jawa itu? Belang Abang adalah kerajaan terakhir sebelum agama baru datang ke tanah Jawa. Pada saat itu semua resi, empu, bekas prajurit dan raja yang enggan berpindah agama memilih untuk menyeberang ke pulau seberang. Pati Bantarangin memberikan tombak ini pada putranya yang menjadi pati di sana. Angga coba letakkan mustika Pati Anom di cekungan ini. Pak Wanto mengamati detail ukiran pada bila dan gagang tombak tua itu. Batu mustika itu menyala. Energinya kini senada dengan pamor dalam diri Angga. Tak salah lagi, ini pusaka Bantarangin yang hilang itu. Angga menyimpan kembali tombak itu dalam dirinya. Kami pun membantu warga menyiapkan tumpeng untuk prosesi ruat desa. Setelah semua siap, kami pun bersama-sama menuju punden makam Mbah Gembong. Tumpeng, sesajen bunga 7 rupa, dan seekor kambing jantan hitam di arah keliling desa. Mas, ini beneran sudah aman kan pundennya? Semoga saja aman Mas. Punden itu sudah kembali dihuni oleh sosok yang semestinya.
Warga bersorak riang menyongsong kebahagiaan karena telah terlepas dari kutukan dan teror Mbah Gembong. Namun aku tak melihat keberadaan Sardi dalam rombongan arak-arakan ini. Mendekati gapura desa, seseorang berdiri dengan tatapan penuh amarah. Di tangannya tergenggam sebilah parang yang masih meneteskan darah. Tubuhku gemetar saat mendapati sosok makhluk yang ada di belakang pemuda itu. Sardi, bukannya kamu sakit? Kalian telah membunuh tuanku, maka terimalah pembalasanku. Lan, apa orang segini banyak nggak ada yang lihat putus gede itu ya? Bisik Angga tidak ingin membuat warga khawatir. Sardi menyeringai. Yang melesat mengayunkan parangnya ke arah kerumunan warga. Warga yang melihat itu segera berlari berhamburan menyelamatkan diri. Tendangan Angga tepat mengenai lengan Sardi yang tengah dirasuki sosok raksasa itu. Keluar dari tubuh pemuda ini, buta jelek! Sardi itu tersenyum kecut. Ia menyabetkan parangnya ke arah leher Angga. Dengan cepat Angga menahan tangan Sardi, menendangnya hingga terpental. Sosok itu melesat keluar dari tubuh Sardi. Pak Wanto berlari menyelamatkan tubuh Sardi, sementara aku dan Angga bergegas berlari mengejar sosok itu. Sosok itu bergerak sangat cepat. Beruntung aku berhasil menemukan keberadaan berkat sisa residual energi yang berbekas di jalur yang ia lalui. Sebuah reruntuhan candi berdiri di hadapan kami. Sulur dari tanaman merambat mulai menggerogoti sisa bangunan di tempat itu. Ini bukan di Gunung Luhur. Lan, iki alas kerangking jiwa, tempat di mana sukma manusia tertawan di alam lain. Ini Gunung Arjuna. Sudah sejauh apa kita mengejar sosok itu? Berbagai sosok dari zaman yang berbeda memenuhi tempat ini. Tak heran jika tempat ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang melakukan laku spiritual. Kami terus berjalan mencari keberadaan sosok itu di tengah lautan dedemit penunggu hutan terlarang ini. Aku dan Angga berhenti di sebuah padang ilalang yang luas. Hanya ada seonggok batu di tengah hamparan ilalang di tempat ini. Aku menarik keris pusakaku. Berhati-hati enggak, sosok itu sedang mengamati kita. Angga merapalkan mantra seketika tombak belang abang tergenggam di tangannya. Pohon-pohon bertumbangan, semak belukar tersibak seolah dilewati sosok besar yang membelah belantara hutan. Sesosok raksasa dengan taring tajam, pakaian kuno namun dihiasi perhiasan mewah seperti prajurit kerajaan menatap kami dengan tajam. Buta Jaya, sang penjaga kerangkeng jiwa. Lepaskan Sukma Sardi. Siapapun yang telah masuk kerangkeng jiwa tidak akan pernah kembali. Ia telah diserahkan sebagai tumbal kekuatan oleh seseorang. Kurang ajar. Rupanya Mbah Gembong telah menggadaikan jiwa Sardi ke sosok terkutuk ini. Tersinggung ucapan Angga, raksasa itu mengayunkan tangannya. Angga berhasil menghindar. Tidak terlalu jauh karena tangan sebesar pohon beringin tua itu cukup menyulitkannya untuk bergerak. Buta Roh Jaya mengambil sukma seorang pemuda di sana. Siapapun yang masuk ke sini hanya menunggu giliran untuk menjadi santapanku. Ia memakannya seperti mengunyah makanan kecil. Setelah itu, tubuh Buta Roh Jaya membesar. Kilatan-kilatan cahaya muncul di tubuh sang raksasa. Aku memincingkan mata. Itu pasti bukan sukma orang sembarangan. Aku melompat keris Hargolawu yang Pak Wanto pinjamkan kuhunuskan. Mata Buta Roh Jaya yang menjadi incaranku. Kibasan tangan Buta Roh Jaya membuatku tersungkur ke tanah. Darah segar bermuncaratan dari mulutku. Belum sempat aku berdiri, kaki raksasa itu sudah berada tepat di atas tubuhku. Aku berguling hingga selamat dari injakan Buta Roh Jaya. Angga melontarkan tombaknya, namun dengan mudah dapat dihalau oleh Buta Roh Jaya. Sebuah gada raksasa mengayun ke arah kami. Tubuhku terlempar menghantam pepohonan di sekitar medan pertempuran. Sebatang dahan pohon menembus kakinya, darah mengucur deras dari lukanya. Tulang-tulangku patah, aku merasa inilah akhir dari pertempuran ini. Namun sekelebat cahaya kuning keemasan menyerang Buta Roh Jaya dengan membabi buta. Sosok di balik cahaya itu tak memberikan waktu raksasa bertubuh tambun itu untuk menghindar. Sosok itu memindahkan tubuhku dan Angga di tempat yang aman. Yang Setra, terima kasih.
pulihkan diri kalian terlebih dahulu. Raksasa itu biar menjadi urusanku, jawab Rohpati Setra Gumintir. Pertarungan antara Rohpati dan raksasa itu berlangsung cukup lama, seolah saling menunjukkan siapa yang terkuat. Ajian demi ajian terlontar, ledakan, kobaran api, angin topan silih berganti memenuhi medan pertempuran. Angga bangkit berdiri mengetahui leluhurnya kewalahan menghadapi serangan raksasa itu. Ia berlari dan melemparkan tombak pusakanya. Gunakan ini! Pati Setra Gumintir yang mendengar itu dengan cekatan menangkap pusaka tombak belang abang miliknya. Ada yang berbeda dengan pusaka ini. Seutas senyum tersungging di bibir Rohpati itu. Pati Setra Gumintir menancapkan tombak itu tepat di ubun-ubun Buto Rohjoyo. Buto Rohjoyo meraung keras mencoba menahan kekuatan pusaka belang abang. Mata Buto Rohjoyo melotot hingga akhirnya keluar dari rongganya. Darah hitam mulai keluar dari telinga, hidung, dan rongga mata raksasa itu. Kepala raksasa itu meledak, darah hitam dan dagingnya terlempar ke segala penjuru hutan, menciptakan hujan hitam dengan bau amis dan anyir yang menyengat. Tubuh Buto Rohjoyo mengering seolah terbakar dari dalam. Bersama hembusan angin, tubuh Buto Rohjoyo menghilang menjadi abu. Terima kasih, Eyang. Aku berutang budi padamu. Tak apa, Angga, ini sudah jadi tugasku melindungi keturunanku. Pati Setra Gumintir menyerahkan kembali tombak pusaka pada Angga. Eyang mau kemana? Eyang Setra selalu gitu, kayak orang paling sibuk aja. Perjalananku belum selesai, kita akan bertemu lagi secepatnya. Iya, Eyang. Tuh kan, Gak? Eyang mau selalu ngeliatin kamu meskipun kamu gak ngeliat wujudnya. Ya elah, Lan, udah segede ini masih aja diawasin. Udah, jangan dibahas. Ntar Eyang Pati marah, kita malah repot. Tuan Pati, apakah kami masih bisa menyelamatkan Sukma Sardi dari kerangkeng jiwa? Bisa, namun itu sangat beresiko. Kenapa beresiko, Eyang? Dijaga demit lagi? Demi terus yang kamu pikir, Sukma temanmu itu terkurung di penjara gaib yang terkutuk. Dengan mengeluarkannya sama halnya kita membangkitkan kutukan itu. Kutukan? Lalu apa ada cara lain, Tuan Pati, agar kita bisa menyelamatkan Sardi tanpa harus membangkitkan kutukan itu? Harus ada kekuatan yang bisa menahan gerbang Partala agar tidak terbuka selama aku masuk ke dalam kerangkeng jiwa. Apa Pecut sama Diman punya kekuatan itu, Lan? Entahlah, aku belum mencobanya. Aku dan Angga saling menatap, meyakinkan diri satu sama lain. Jika kalian sudah yakin dengan pusaka yang kalian miliki, mari segera berangkat, waktu tidak banyak. Kami tiba di sebuah padang ilalang luas dengan pepohonan kering yang menghitam. Sunyi, sepi, tak ada suara serangga dan hewan hutan di sini. Angin seolah sepakat untuk berdiam diri, menambah kesan sunyi dan gelap di tengah hutan ini. Pati Setra Gumintir mengeluarkan sebuah tongkat pendek berwarna putih kekuningan dengan ukiran mantra kuno di gagangnya. Kepala tongkat itu berbentuk kuncup bunga teratai dengan batu permata hitam di tengahnya. Wah, benda apa itu, Eyang? Ucap Angga yang tiba-tiba ada di samping Pati Setra Gumintir. Bocah gemplung, bikin kaget saja. Ini pada masana, luung pusaka yang menjadi kunci untuk membuka kerangkeng jiwa. Itu batu hitam itu apa, Eyang? Ini Manik Tiraksara. Manik Tiraksara adalah pecahan dari batu wahyu jagat yang tercipta dari pertarungan Sang Hyang Taya dan Kala Durmanggala. Batu langit itu pecah dan salah satu pecahannya menyerap mantra penciptanya. Batu itu jatuh ke Mercopodo dan menjadi rebutan para pendekar, raja, bahkan dedemit. Sudah, jangan banyak tanya, bakal sehari semalam ini kalau diceritain semua. Ya, padahal seru, Eyang. Ono swara rekaton.
Kumlaring aksara linuwe kang marak sawijing jiwa, katutup lawang antara loka. Pada masana luwung kawelasaning jagat, buka lawang kanthi sihlan satuhu. Mantra kuno berkumandang. Patri Setra Gumintir menancapkan pusaka pada masana luwung di tengah padang ilalang. Angin mendadak berhembus kencang, langit berwarna gelap kemerahan. Celah antar dimensi terbuka, berbagai sosok berusaha merangsek keluar dari celah dunia bawah pratala itu. Rapalkan mantra ini selama aku masuk ke dalam dimensi pratala. Jaga agar para demi dan sukma terkutuk itu tidak masuk ke alam manusia. Bila kalian gagal merapalnya sampai selesai, maka... Belum selesai Patih Setra Gumitir berkata, ia tertarik masuk ke dalam dimensi pratala. Gak, cepat baca mantra itu, biar aku yang menahan para demit itu. Aku merapalkan mantra memanggil pusaka pecut Samandiman, berdiri di hadapan retakan antar dimensi yang siap menghadang siapapun yang keluar dalam jagat terkutuk itu. Angga membuka lembaran kitab lontar dan membacanya. Sira kang metu saka palimanan peteng, dudu nang mung langkahi garis langit sang hyang sakala nyitra, sengkala sirna insang. Belum selesai Angga membaca mantra penyegel kekuatan gaib, 7 bola api hitam melesat keluar dari celah dimensi itu. Kecepatan mereka sangat cepat, bahkan lecutan pecut Samandiman pun tidak dapat menahan mereka. Langit makin gelap, kilat menyambar dari langit dan celah dimensi. Udara panas berembus dari celah dimensi pratala. Terdengar suara langkah riuh ramai prajurit dari dalam gerbang alam terkutuk itu. Gak, bersiap, mereka datang. Kapan seorang Angga tidak siap? Ratusan prajurit dari bangsa jin, dedemit dan raksasa menerobos keluar. Aku melecutkan pecut Samandiman untuk menghalau mereka mendekat. Kobaran api yang dihasilkan berhasil membakar beberapa dari mereka, namun itu masih belum cukup. Angga menusuk 2 raksasa sekaligus dengan tombak belang abang miliknya. Raksasa itu meraung. Darah hitam bermunceratan ke segala arah. Gak, jangan sadis-sadis kamu. Gak peduli kapan lagi bisa bikin sate butolan. 2 pemuda berhadapan dengan ratusan sosok dari berbagai zaman yang mencoba masuk ke alam manusia. Kami kewalahan, tak semua makhluk dapat kami tahan untuk keluar dari jagat pratala. Retakan dimensi itu mengecil, tersisa celah kecil saja yang aku rasa tak lama lagi gerbang itu akan tertutup. Lan, gerbangnya jangan sampai tertutup. Eyang Patih masih ada di sana. Bagaimana caranya? Kilat cahaya putih berpendar, distorsi antara 2 alam membuat udara menjadi semakin sesak. Bersamaan dengan itu, gerbang pratala tertutup, mengurung Patih Setra Gumitir di dalamnya bersama ratusan roh dari alam lain dan Sardi. Sukma temanmu sudah berhasil aku kembalikan, namun terbukanya jagat pratala akan membawa petaka yang lebih besar. Bagaimana cara yang keluar dari sana? Jangan pikirkan bagaimana caraku keluar. Yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana cara kalian menghadapi petaka besar yang akan segera datang. Tongkat pada masana luwung dan mustika manik tiraksara akan menjadi incaran banyak sosok, dan hanya kalianlah yang mampu menjaganya. Aku menyimpannya di sebuah goa agar tak dijangkau oleh mereka yang bangkit dari kegelapan. Bersamaan hilangnya suara Patih Setra Gumintir, langit kembali cerah. Badai mulai mereda, sinar matahari kembali menyeruak di balik celah dedaunan. Angga bersandar di sebatang pohon, matanya berkaca-kaca. Aku pun mendekat dan duduk di sebelahnya. Sudah enggak, jangan sia-siakan pengorbanan Eyang Patih. Kita harus segera kembali ke desa menceritakan semua pada Pak Wanto agar kita siap dengan semua kemungkinan buruk yang terjadi. Kami pun sampai di desa Banggi Asri. Pak Wanto dan sejumlah warga sudah menunggu kami di balai desa. Mereka bergegas berlari melihat kami datang dengan banyak luka di badan kami. Apa yang terjadi pada kalian? Sukma Sardi sudah kembali. Dia bercerita kalau kalian bertarung dengan sosok raksasa, dibantu dengan seorang roh pendekar.
Iya Pak, kami bertarung dengan Ropati Gumintir. Namun sayang kini beliau terkurung dalam dimensi Pratala. Pratala, jaga terkutuk yang dulu dikunci oleh leluhurku. Iya Pak. Eyang menggunakan pusaka pada Mas Naluwung untuk membuka gerbang alam itu demi menyelamatkan Sukma Sardi. Pada Mas Naluwung, pusaka yang selama ini hilang. Pusaka itu ditempa oleh seorang Brahmana agung dari langit Sumela bernama Resi Sukmaraga. Dalam masa sebelum dunia mengenal batas antara gelap dan terang, Resi Sukmaraga menerima sabda dari langit untuk menempa sebuah pusaka dari cahaya yang membeku dan mengisinya dengan aksara yang hanya bisa dibaca oleh keturunan 3 darah utama, yaitu keturunan Prabu Klana, keturunan Pati Bujangganong, dan keturunan Dewi Songgolangit. Saat 7 kerajaan demit bangkit dan membuka gerbang antar dunia, pada Mas Naluwung digunakan oleh Pangeran Parawangkara, putra kerajaan Bang Abang, untuk menutup portal Mandraka Pratala. Namun saat menyegel gerbang kelima di Telaga Pulung, pusaka itu bergetar lalu menyedot cahaya dan menghilang bersama penggunanya ke dimensi Pratala. Sejak saat itu, pada Masna lenyap dari dunia. Rupanya dalam perjalanan masa pusaka itu ditemukan kembali dan disimpan oleh leluhur Muna Angga. Atau malah sebetulnya sebelum Pangeran Parawangkara masuk gerbang Pratala, dia sempat memberikan ke Eyang Pati, dan Eyang menyimpannya selama pengembaraannya sampai di tempat ini. Pangeran Parawangkara mengorbankan dirinya menarik ketujuh raja demit itu ke alam Pratala. Dan bisa jadi 7 bola api hitam yang melesat dari retakan dimensi itu adalah perwujudan dari ketujuh raja demit dari zaman Purwakala itu. Aku tersentak. Angga menoleh ke arahku. Dari tatapannya terpancar sebuah kekhawatiran. Bila itu benar, maka petaka yang Eyang Pati katakan adalah kebangkitan 7 kerajaan demit itu. Gunung di barat mengeluarkan cahaya kemerahan di puncaknya, teriak salah seorang warga sebelum memukul-mukul kentongan. Sardi telah pulih. Karma yang ia terima dari kejadian di Gunung Luhur telah memberikan banyak pelajaran berharga, terutama tentang adab dan etika dimanapun ia berada. Warga desa Panggi Asri pun dapat kembali hidup dengan tenang tanpa bayang-bayang teror leluhurnya. Sinar mentari pagi ini mengiringi kepulangan kami dari desa Panggi Asri. Perjalanan pulang kami tempuh dengan menggunakan bis. Angga dan Pak Wanto sudah terlelap di kursi mereka masing-masing. Sepertinya tenaga mereka terkuras saat berada di desa itu. Namun kami bersyukur masih diberikan keselamatan hingga dapat pulang dengan selamat dan masih bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kami. Sekian. Dan terima kasih buat Pena Gandong yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.